Sebelum kita mulai kajian, mohon kepada para jamaah yang masih berada di belakang dan yang berada di samping, mohon agak merapat lebih depan membentuk halaqah kajian. Sekali lagi bagi para jamaah yang masih berada di samping maupun berada di belakang, mohon agak merapat lebih depan membentuk halaqah kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita guru kita, yakni Bapak Dr. Andus Tuan Guru Haji Munajib Khalid Sesile. InsyaAllah akan menyampaikan tema tentang tafsir ayat-ayat zakat. Hafizahullahu ta'ala wa atalallahu fi umri, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati pula para jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat, rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan di hari yang ke-15 dari bulan suci Ramadan, yang kita sama-sama melanjutkan juga iktikaf kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan keafiatan untuk selanjutnya menjalankan ibadah suci Ramadan dengan penuh dengan ketakwaan, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan keluarga kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kajian kita berlangsung hingga pukul 14.00 dan insyaallah kajian kita akan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi hingga 30 menit ke depan, sesi kedua dialog atau tanya jawab. Baiklah, agar barokahnya kajian kita atau dialog Ramadan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama melafazkan dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Tuan Guru kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala zakata ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihi zulam, amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara, para shaimin, para mu'takifin, rahimakumullah. Kita patut memuji kebesaran Allah yang nampak di hadapan mata kita ataupun yang ada di dalam jiwa dan raga kita, dan begitu juga yang paling utama adalah namanya adalah nikmat ijad, nikmat kita diadakan. Yang kedua adalah nikmat imdad, artinya kita diberikan kesempatan hidup. Yang keempat adalah nikmat, yang ketiga adalah nikmat iman. Yang kelima adalah nikmat kita cinta kepada ketaatan. Kemudian yang keenam adalah kita dijadikan sebagai orang yang benci terhadap kekafiran dan kemaksiatan. Di atas 6 nikmat inilah berdiri nikmat-nikmat yang lain. Maka semuanya wajib kita syukuri. Indra kita yang 5 ini telah diwajibkan kita mensyukurinya dengan melaksanakan salat 5 waktu. Semua pokoknya rukun Islam yang 5 ini adalah merupakan salah satu daripada cara-cara kita
mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita titik beratkan dalam kesempatan ini adalah nikmat harta, kita wajib syukuri dengan mengeluarkan zakat atau infak atau sedekah. Mungkin kalau berzakat kita memang harus menunggu kaya dulu baru kita diwajibkan berzakat. Sedangkan kalau infak ataupun sedekah maka tidak perlu menunggu kaya dulu. Memang dulu pada waktu pertama kali Tuan Guru Bajang, mantan gubernur kita, meresmikan rumah tidak layak huni yang didirikan oleh Basnas pada tahun 2017, yang diresmikan pertama kali di Sesele itu ya, dipusatkan di Kampung Muhajirin. Beliau mengupas panjang lebar tentang masalah zakat, infak dan sedekah, dan salah satu yang ditekankan oleh beliau adalah jangan tunggu diri kaya dulu kalau mau berinfak dan bersedekah. Memang secara ilmu fikih zakat itu adalah merupakan suatu yang didefinisikan oleh para ulama amwalun makhsusatun biqadrin mahsusin tudfa'u ilal asnafin mahsusatin, harta-harta yang tertentu dengan ukuran tertentu diambil daripada ukuran tertentu pula diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Sedangkan infak itu dengan harta, tetapi tidak ditentukan betapa besaran harta kita baru kita berinfak, berapa besaran infak yang harus kita keluarkan. Sedangkan sedekah itu lebih umum. Kalau sedekah itu bukan hanya dengan harta, bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan tabassumuka li akhikal mu'min sedekah. Tersenyum saja di hadapan saudara kita yang mukmin adalah sedekah. Imatatul aza anit tariq sedekah. Kita menyingkirkan penghalang-penghalang orang yang lalu lintas di jalan, baik jalan raya, jalan setapak, jalan lorong-lorong kecil. Itu juga termasuk sedekah. Tetapi ketiga istilah ini dia umum khusus mutlak. Kadang-kadang zakat itu disebut dalam Al-Quran dengan kata as-sadaqat, kadang-kadang disebut dengan kata infak. Itu adalah dalam segi ungkapan. Maka oleh sebab itulah para ulama fikih telah menindihkan pengertian masing-masing daripada ketiga istilah tersebut, sehingga dengan demikian kalau kita misalnya tak punya harta untuk berzakat karena kita memang tidak mampu, maka kita berinfak. Kalau tak punya harta juga untuk berinfak, maka silakan bersedekah. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin tatba'uha azan. Ucapan yang bagus itu kadang-kadang lebih bagus daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, oleh sebab itulah
bulan Ramadan ini adalah bulan yang memicu kita untuk selalu ingin bersedekah, berimpak, atau yang mampu adalah berzakat. Ini mohon maaf dari panitia memberikan saya tentang ayat tafsir ayat-ayat zakat. Itu kayaknya saya seorang mufasir. Jadi kita sama-sama masih mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran, terutama sekali yang berkaitan dengan masalah zakat. Namun karena prinsip kita di sini adalah kita sama-sama belajar, bukan saya orang yang pantas untuk memberikan pelajaran, tapi hanya sekedar diberikan kesempatan untuk duduk di depan oleh panitia. Kemudian semua yang hadir ini adalah tidak ada bedanya dengan saya, karena kita semua adalah menjadi ahlul Quran, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian, dalam kesamaan itu Allah menjadikan ada sedikit-sedikit perbedaan dari segi kualitas dan kapasitas yang diamanahkan oleh Allah kepada kita semua. Di dalam Al-Quran ada sebanyak 115 ayat 115 ayat yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah. Lalu ada 82 ayat yang salat bersama zakat digandengkan. 82 ayat itu yang bergandengan, salat dengan zakat. Tentu tidak akan bisa sampaikan semuanya di dalam kesempatan ini, ya. Kita ambil beberapa ayat saja lah sebagai contoh. Ada yang bentuknya dalam bentuk khabariyah, ada yang bentuknya insya. Baik yang khabariyah itu ada yang bentuknya fi'il mudhari', ada yang bentuknya fi'il madhi. Sedangkan yang insya secara langsung berbentuk fi'il amr. Namun karena pada prinsipnya Al-Quran itu khabariyah lafzan insya'iyah maknan, dia tampil sebagai kalimat berita, tetapi sesungguhnya dia mengandung suatu insya dalam bentuk talab, tuntutan. Apakah dia itu perintah, apakah itu doa, apakah itu dia larangan, apakah itu iltimas namanya. Maka kita ambil ayat dalam surat Al-Baqarah 45, ini dalam bentuk perintah. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah oleh sekalian kamu akan salat, wa atuz zakata, dan antarkan zakat, antar zakatmu, warka'u ma'ar raki'in, lalu rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ini Al-Baqarah ayat 42, berbentuk perintah. Kemudian begitu juga Al-Baqarah ayat 83, wa aqimus salata wa atuz zakata, dirikan sekalian kamu akan salat, lalu antarkan zakat, antar oleh sekalian kamu akan zakat. Summa tawallaitum illa qalila, kemudian kalian berpaling kecuali sedikit saja minkum daripada kalian, wa antum mu'ridun, padahal kalian senantiasa berpaling, menentang ayat-ayat Al-Quran, menentang perintah Allah. Kemudian Al-Baqarah ayat 218,
Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal soleh, wa aqamus salat, dan mereka mendirikan salat, wa atuz zakat, dan mereka mengantarkan zakat-zakat mereka, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yazanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada juga rasa duka cita. Sedangkan dalam surat At-Taubah ayat 11 Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus salata, maka jika mereka pada bertobat dan mereka lalu menegakkan salat, wa atuz zakata, dan mereka mengantarkan zakat-zakatnya kepada para mustahikin, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama, wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami perjelas ayat-ayat liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang mengetahui. Kemudian begitu juga surat At-Taubah, ini tadi mundur ayat 5, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata, maka jika mereka pada bertobat dan mereka menegakkan salat dan mereka juga membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka lepaskan perjalanan mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah termasuk contoh daripada ayat-ayat perintah sholat bergandengan dengan zakat. Sedangkan perintah yang langsung dengan mengungkap satu zakat saja di sini adalah surat At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum, ambillah olehmu dari harta-harta mereka sadaqatan, akan sedekah, tutahhirhum, yang akan dapat mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan bersihkan mereka biar dengannya, wasalli alaihim, lalu doakan mereka, inna salataka sakanun lahum, sungguhnya doa kamu itu akan membuat ketenangan bagi mereka, wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunianya dan maha luas juga ilmunya. Dan ayat 60 daripada surat At-Taubah juga Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i, hanya saja sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir, buat orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, dan orang-orang yang bekerja alaihi, atas zakat itu, wal mu'allafati qulubihim, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakkan hati mereka, wa firiqab, dan pada budak-budak yang akan dimerdekakan, wa fi sabilillah, dan di dalam perjuangan membela agama Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang musafir yang putus perjalanannya, faridatan minallah, suatu ketentuan yang datang dari Allah, wallahu alimun hakim, Allah maha tahu dan maha bijaksana. Para shaimin rahimakumullah, ini contoh daripada ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tentang masalah zakat. Ada yang diungkap dengan kata-kata as-sadaqat, ada yang diungkap langsung dengan kata-kata zakat, ada yang diungkap dengan kata-kata infak. Di dalam surat Al-Mu'minun sendiri, Allah juga di situ menyebut dengan kata-kata zakat. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum lizakat, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun,
dan orang-orang yang daripada kata sia-sia, kata-kata sia-sia ataupun apapun yang sia-sia, muridun mereka berpaling. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara akan kelamin mereka, faraj mereka. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aymanuhum, atau terhadap budak-budak perempuan yang mereka miliki. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa saja yang mencari kepuasan di belakang itu, berarti mereka orang yang melampaui batas. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara akan salatnya. Walladzina hum li amanatihim ahdihim raun, katanya. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan yang menyempurnakan janji, kemudian orang-orang yang selalu memelihara kesempurnaan salatnya. Ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris. Alladzina yarisunal firdausa, yaitu orang-orang yang mewarisi akan jannatul firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka akan abadi dalam surga firdaus itu. Para saimin rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah zakat yang digandeng dengan sholat, kalau boleh kita bilang, nilai sholat yang diburu oleh umat Islam adalah untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Kecerdasan spiritual. Sedangkan kewajiban zakat adalah untuk meningkatkan kepekaan sosial. Digandeng dia dalam puasa. Puasa yang membingkai. Karena apa? Kecerdasan spiritual kita itu akan terpicu dengan nilai syam yang kita aplikasikan dalam bentuk sholat. Karena dengan sholat ini kita mengadakan komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk mewujudkan sukses dan tidaknya dialog vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelihatan dia dari segi sampai sejauh mana kita mengeluarkan zakat harta kita. Kita mengimpakkan sebagian daripada harta yang diamanahi oleh Allah kepada kita, atau kita bersedekah sehingga hablum minallah terjalin kuat, hablum minan nas pun terjaga. Itu sebabnya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya, termasuk kita lah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum diwajibkan mengeluarkan zakat, maka turun kewajiban melaksanakan puasa. Karena ini masing-masing turun pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dengan adanya didikan puasa ini, kita akan terpanggil atau terdorong untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang secara kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka hidup di bawah garis kemiskinan, yang kemungkinan besar kalau tidak ada uluran tangan daripada sesama, mereka akan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Maka untuk mengantisipasi hal inilah
Allah mewajibkan kepada semua hambanya yang memiliki harta cukup dalam arti nisab untuk menunaikan zakatnya. Kemudian para mustahikin yang termasuk dalam kategori 8 asnaf yang terdapat di dalam ayat 60 daripada surat At-Taubah tersebut boleh menerima langsung daripada muzaki atau menerima daripada lembaga-lembaga zakat yang sudah ada. Kalau sekarang kita ini ada lembaga zakat yang namanya Basnas yang dibentuk oleh pemerintah dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Kemudian ada juga LAZ yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan wal amilina 'alaiha. Kata-kata amilina 'alaiha ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada kalam khabari, jumlah khabariyah yang memiliki makna insya. Dengan kata-kata wal amilina 'alaiha itu sesungguhnya umat Islam disuruh untuk melembagakan zakat agar bisa disisir para mustahik itu sampai kepada yang berada di pelosok-pelosok desa, bahkan di dusun-dusun terpencil. Karena mohon maaf, sementara ini ketika zakat belum dilembagakan oleh pemerintah, betapa banyak para muzaki memberikan zakatnya sekitar keluarga. Walaupun memang yang namanya infak dan sedekah itu adalah keluarga diutamakan, tetapi saudara-saudara kita yang tidak mempunyai keluarga kaya kadang-kadang hanya jadi penonton saja, tidak mendapatkan bagian daripada apa yang sesungguhnya mereka dapatkan daripada para muzaki. Karena apa? Karena zakat sudah dihabiskan oleh keluarga-keluarga daripada para muzaki itu sendiri. Maka dengan adanya lembaga-lembaga zakat termasuk Basnas, LAS, kemudian ada namanya Baitul Zakah, ada namanya Rumah Yatim, itu alhamdulillah, maka keluarga kita, saudara-saudara kita yang kebetulan tidak memiliki keluarga kaya raya sudah dapat menikmati zakat, baik sebagai mustahik konsumtif ataupun mustahik produktif, mustahik yang sifatnya tanggap bencana, yang sakit, yang cerdas, dan lain sebagainya. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur agar zakat itu tidak hanya menjadi konsumsi, tetapi adalah juga untuk mendorong kebutuhan-kebutuhan umat Islam selain daripada kebutuhan makan dan minum. Itu sebabnya maka wala amilina 'alaiha ini adalah sesuatu yang penting. Ini pula lah yang memotivasi pemerintah kita untuk mengadakan yang namanya Basnas, LAS, Rumah Zakat, Baitul Mal, kemudian Baitul Tamkin. Banyak sekali lembaga-lembaga yang mengelola zakat, infak dan sedekah. Bahkan di masjid-masjid juga terdapat, kalau dulu bazis, sekarang kadang-kadang zis. Ini adalah dalam rangka hal itu, untuk melembagakan zakat, infak dan sedekah agar bisa sampai kepada mustahik. Sehingga dengan demikian kita bisa berharap kemiskinan ekstrim yang dialami oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat bisa kita entaskan sedikit demi sedikit melalui zakat, infak dan sedekah ini. Maka kepada kita yang hadir pada kesempatan ini, paling tidak bisa menceritakan apa yang Bapak Ibu dengarkan pada kesempatan ini kepada keluarga kita,
baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Kalau zakat fitrah menurut para ulama hanya satu yang dikatakan konkret untuk mengungkap tentang zakat fitrah, yaitu yang terdapat pada surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka farda, sampai kepada akhirnya. Itu ini mohon maaf sambungannya kepada surat Ad-Duha tadi. Kemudian ini waktunya sangat terbatas, hadirin yang kami hormati. Namun mudah-mudahan dengan apa yang diuraikan dalam waktu yang sangat singkat ini, paling tidak kita mempunyai tambahan gambaran daripada apa yang sudah kita ketahui tentang zakat, infak, dan sedekah. Sehingga dengan demikian kita termotivasi untuk paling tidak berimpak dengan apa yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maka itu pula yang diharapkan oleh panitia. Tidak hanya pengajian ini sekedar rutinitas yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan, tetapi adalah bagaimana apa yang diharapkan ini supaya menjadi kenyataan, dilakukan oleh kita umat Islam sebagai masyarakat yang terbanyak jumlah kuantitasnya di Nusa Tenggara Barat. Sehingga dengan demikian, kalau semua masyarakat yang wajib zakat di Nusa Tenggara Barat ini mengeluarkan zakatnya, yang potensi zakat Nusa Tenggara Barat ini sampai hari ini lebih 2 triliun 17 miliar. 2 triliun 17 miliar itu. Zakat fitrah saja melebihi sekitar 117 miliar kalau diuangkan zakat fitrah saja ini. Kalau yang 2 triliun sekian itu bisa terhimpun oleh lembaga-lembaga zakat lalu disalurkan dengan cara baik, maka insya Allah tidak terlalu banyak saudara-saudara kita yang masih mengadu nasib ke luar negeri untuk mencari rezeki sampai meninggalkan anak istri, meninggalkan anak dan suami, yang kadang-kadang menimbulkan masalah-masalah baru. Sehingga kalau zakat ini efektif dilaksanakan, dikumpulkan lalu disalurkan, maka insya Allah keluarga kita tidak akan terlalu banyak meninggalkan daerah sekedar untuk mencari bagaimana cara menghidupi keluarga, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Jadi waktunya sudah cukup, kita serahkan kembali kepada moderator. Bagaimana moderator mengatur kita, silahkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke dialog tanya jawab sehingga pukul 14.00. Kita buka sesi pertama, 3 orang saja dulu penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampure Tuan Guru. Nama Haji Muhammad Saleh, Dasan Agung, dekat sama Islamic Center Tuan Guru. Tadi pada kata-kata pengantar dari Tuan Guru bahwa nikmat yang keenam itu benci terhadap kemaksiatan dan kezoliman. Tetapi nyatanya kezoliman sama kemaksiatan ini tetap berjalan terus, sering terjadi di muka bumi ini, terutama di negara kita lah, begitulah. Hal-hal kejadian yang demikian itu siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita sebagai anak bangsa ini semua bertanggung jawab atau pemerintah yang bertanggung jawab? Selanjutnya masalah zakat. Nah, pada dialog yang kemarin Tuan Guru percis sama dengan yang sekarang penjelasan Tuan Guru.
Kemarin itu juga sudah dijelaskan bahwa pemerintah Nusa Tenggara Barat sudah menerbitkan perda untuk masalah zakat. Tetapi perdanya itu tidak sifatnya umum, atau umum maksud yang niki khusus untuk umat Islam. Kalau kita dengar yang penjelasan kemarin itu, perda itu dikhususkan untuk ASN. Nah, tadi Tuan Guru bahwa targetnya itu kalau zakat ini akan berjalan, akan menghasilkan 2 triliun lebih, 2 triliun 17 kalau tidak salah. Tapi menurut keterangan yang kemarin gitu, sekarang itu hanya mendapat 2 miliar lebih begitu. Wah, ini jauh sekali begitu. Di mana tempat kelemahannya? Apakah kelemahannya di perda itu sendiri atau bagaimana? Atau suatu lembaga? Dan banyak juga kita lihat begitu, bukan lembaga yang sekarang itu hanya di Basnas itu yang dibentuk oleh pemerintah begitu secara resmi, secara berbadan hukum gitu. Tapi banyak juga modelnya yang secara liar begitu. Nah, ini mohon pencerahannya Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halilur Rahman, Pak Tuan Guru. Tinggal di Gria Elen, asal dari Pancor. Yang saya tadi diungkapkan bahwa tidak perlu menunggu kaya dulu baru bersedekah. Saya yakin banyak di antara kita yang selalu ingin bersedekah tiap hari, tapi kondisi ekonominya sangat terbatas. Bahkan mungkin untuk kebutuhan keluarga saja mungkin serba kekurangan. Dan bahkan juga sehari-harinya sering minjem tetangga lah, minjem di beberapa tempat. Nah, orang-orang seperti ini, apakah dia boleh bersedekah dengan mengorbankan kepentingan kebutuhan keluarga, kemudian bersedekah dengan uang pinjaman misalnya? Apakah ini dibolehkan? Mana yang jadi prioritas? Kemudian mohon maaf, guru-guru kita yang mengatakan jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah, beliau-beliau ini belum pernah miskin. Beliau-beliau selalu cukup, serga kecukupan, sehingga beliau belum merasakan bagaimana sesungguhnya orang yang hidup serba pas-pasan. Ini mohon maaf. Nah, mohon pencerahan dari Bapak Tuan Guru bagaimana dengan orang-orang yang kondisi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagian dari apa yang hendak kami tanyakan itu sudah tercover di 2 penanya sebelumnya. Kemudian kami mohon maaf, nama Nasripin, tinggal di Karangklok. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Nah, sedekah ini bersifat sangat umum, sampai tersenyum pun itu sedekah. Nah, kalau kemudian kita melihat dari aspek substansi manfaat, maka memang luar biasa kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Pertanyaannya yang pertama, sesuai dengan kondisi tadi seperti penanya yang kedua, mungkin sebagian besar di antara kita itu punya keinginan jeru mati, bahasa kita itu bisa bersedekah setiap pagi, setiap sore, tapi memang kemampuanlah yang secara zahir materi dalam bentuk uang itu sangat terbatas. Nah, apakah kemudian bagi kita yang hanya mampu untuk berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan itu juga tidak mengurangi arti terhadap keinginan kita untuk bisa
bersedekah lebih besar, tapi kita tidak mampu, namun kita bisa melakukan sesuatu yang kecil, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Contoh, kita melihat suatu tempat panas, kalau misalnya di tempat itu kita tanam pohon, maka nanti kalau pohon itu tumbuh, dia menjadi sejuk. Nah, itu kita lakukan itu, walaupun itu tempat itu bukan milik kita, itu milik umum. Di tempat-tempat umum kita nanam pohon lalu bisa tumbuh dan memberikan manfaat. Nah, kira-kira mohon penjelasan yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya pertanyaan terkait dengan khusus zakat dihimpun oleh lembaga, tadi disampaikan sekian banyak, lalu ada 8 asnaf tadi disebut. Nah, salah satu yang juga berdasarkan penjelasan para tuan guru kita, asnaf bisa diberikan kepada orang yang dililit hutang. Nah, ini kira-kira bagaimana mekanisme orang yang dililit hutang ini diketahui oleh lembaga kemudian bisa diberikan kepada yang bersangkutan, atau apakah boleh orang yang sedang kesusahan dalam dililit hutang itu meminta langsung kepada lembaga pengelola zakat bahwa dia sedang dililit hutang untuk memohon dukungan atau bantuan bisa dilunasi hutangnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang dapat menambah ilmu kita pada kesempatan ini, terutama sekali dalam kaitan dengan salat zakat. Tadi oleh yang pertama yang ditanyakan adalah mengapa kezaliman dan kemaksiatan ini masih merajalela, padahal salah satu daripada nikmat iman, nikmat yang diberikan oleh Allah adalah benci terhadap kekafiran dan kemaksiatan. Lalu kenapa masih juga adanya kemaksiatan dan namanya kezaliman? Memang inilah merupakan salah satu daripada sunnatullah, tidak bisa diberantas. Karena seandainya tidak ada orang berbuat maksiat, Allah akan memusnahkan semua orang, supaya nanti Allah membuat lagi makhluk-makhluk yang dibebani hukum lalu tidak melakukan perbuatan-perbuatan diwajibkan atau dia melanggar perbuatan-perbuatan yang dilarang, supaya apa? Supaya maksiat itu tetap ada. Kenapa? Karena ini juga merupakan bagian daripada ibadah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu permasalahannya siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang pertama kali bertanggung jawab untuk mengatasi perbuatan maksiat itu? Karena selama manusia hidup di dunia, selama masih manusia ada, maksiat memang tidak bisa diberantas. Dulu pernah, ya, pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, para tokoh-tokoh agama menyampaikan masukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa rumah-rumah peribadatan kok tidak seramai pasar. Itu apa yang menyebabkannya? Maka hasil penelitian para tokoh yang ada pada waktu itu, memang karena ada setan, karena ada iblis, ada para penggoda yang menjadi penghalang orang-orang yang mau ke tempat rumah peribadatan. Oh, kalau begitu, karena Nabi Sulaiman juga sebagai raja, dia memiliki banyak instrumen untuk bisa menghentikan sepak terjang para penggoda, baik itu setan manusia maupun setan jin, sehingga tidak ada lagi orang yang menggoda, tidak ada lagi orang yang digoda, artinya tergoda dengan godaan apapun. Akhirnya semua tempat peribadatan penuh. Gilirannya sekarang pasar yang kesepian, pasar yang sepi, kebun-kebun pun menjadi tidak ada yang memanen buah-buahannya. Gandum-gandum yang sudah siap dipanen tidak ada yang memanennya. Ikan-ikan sampai berlompatan di laut tidak ada yang memancingnya, tidak ada yang menangkapnya. Hewan-hewan ternak pun dibiarkan terlantar.
Cari rumah peribadatan pol, tidak ada yang tidak pol. Terjadilah di sini apa yang dalam agama kita disebutkan oleh Rasulullah SAW, laita bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala man taraka akhiratahu li dunyahu. Tidak bagus, kata Rasulullah, orang yang meninggalkan keakhiratannya karena semata-mata untuk mengejar dunia. Sebaliknya tidak bagus orang-orang yang meninggalkan dunia karena semata-mata untuk mengejar akhirat. Maka oleh sebab itulah ngelapor lagi para tokoh masyarakat kepada Nabi Sulaiman, gimana ini Rasulullah, setelah semua orang pergi ke tempat peribadatan, lalu semua ma'isyah kita, tempat-tempat kita mencari penghidupan menjadi rusak, sehingga banyak yang mati kelaparan di dalam tempat rumah peribadatan. Gimana ini? Akhirnya semua para penggoda-penggoda itu dilepas lagi. Dilepas dia. Setan-setan pun dilepas. Kemudian manusia-manusia yang menjadi preman-preman itu juga dilepas. Sehingga kembali lagi memang orang beraktivitas mencari keduniaan. Sehingga dengan demikian terjadilah perimbangan hidup dunia dan akhirat. Maka memang semua kita menginginkan jangan pernah akan terjadi kemaksiatan. Supaya apa? Supaya penjara-penjara tidak berisi, agar pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk memberikan makan gratis kepada saudara-saudara kita yang di lapas. Bayangkan lapas yang ada di Mataram berapa ribu isinya. Kalau itu 15.000 saja ya makanannya sehari semalam, berarti pemerintah mengeluarkan dana untuk masyarakat yang di lapas itu berapa juta sehari, belum di tempat-tempat lain, belum di daerah-daerah lain. Itu kalau kita bicara tentang masalah itu, betapa pemborosannya hanya untuk memberikan makan orang-orang yang ada di lapas. Tapi ini merupakan sunatullah. Memang ada sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu itu sangat-sangat minim orang melakukan maksiat, disebabkan karena zakatnya memang tuntas. Sehingga diibaratkan pada waktu itu antara ayam dengan musang bisa tidur bersama, domba bersama rigala bisa hidup bersama. Seandainya kalau ada seorang gadis yang sangat cantik berjalan dari Mekah ke Yaman, satu pun tidak akan ada yang menengok dia, yang mengganggu dia. Begitu amannya pada waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena pertama kali pada saat itu ya, begitu jadi baiat menjadi seorang khalifah, dia langsung panggil istrinya. Panggil istrinya. Berapa emas yang kau punya? Berapa perak yang kau punya? Berapa uang yang kau simpan? Berapa itu dan ini yang kau miliki? Keluarkan zakatnya sekarang, berikan kepada fuqara dan masakin. Nah, pada waktu itu betul-betul memang bukan tidak ada maksiat, ada memang, tapi tidak sebanyak yang betul-betul mengkhawatirkan. Nah, ini sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa manfaat daripada zakat, infak dan sedekah itu bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen kita untuk mengentaskan kemiskinan. Karena betapa banyak orang-orang kadang-kadang melakukan maksiat disebabkan oleh karena kemiskinannya, baik miskin harta, miskin iman, miskin ilmu, miskin pergaulan dan lain sebagainya. Jadi memang kalau dilihat siapa yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah yang paling bertanggung jawab, walaupun negara kita bukan negara Islam, pemerintahlah yang paling pertama. Itu dengan ada kekuatannya baik secara fisik, yaitu dan punya aparatur negara, kepolisian, yaitu ada aparat keamanan nasional, ada aparat ketahanan nasional, itu adalah alat yang dipergunakan. Kemudian ada juga kejaksaan untuk mengadili, DPR ada untuk memberikan masukan, para ulama juga mengantisipasi hal itu, kolaborasi antara elemen-elemen ini. Namun bagaimanapun dia berkolaborasi, maka maksiat pasti tetap ada, tidak bisa dimusnahkan, karena memang itulah perimbangan antara kebaikan dan kejahatan.
Walaupun mudah-mudahan yang sedang kita yang beriman dan bertakwa ini tidak terjerumus untuk berbuat maksiat, dan mudah-mudahan saudara kita yang sedang terlilit oleh maksiat bisa menjadi orang baik-baik dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kemudian mengenai ini perda tentang zakat, infak dan sedekah, seperti tadi itu banyak lembaga yang baik yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah berupa Basnas, kemudian ada LAS yang dibentuk oleh rakyat, kemudian ada rumah zakat, ada rumah yatim dan lain sebagainya. Itu adalah memiliki suatu perda, ada perdanya. Kemudian kalau di pusat ada juga perpunya, sehingga dengan demikian para ASN alhamdulillah sangat sadar menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Dengan potensi 2 triliun 17 miliar ini yang terrealisasi, karena masing-masing punya targetnya. Misalnya di provinsi, Basnas provinsi misalnya sekarang ini targetnya adalah 33 miliar. 33 miliar. Alhamdulillah selama beberapa tahun ini melampaui target kalau di Basnas provinsi. Nah, ada Basnas kabupaten kota, kadang-kadang ada yang bisa melampaui, ada yang cukup targetnya bisa terpenuhi terrealisasi, ada yang tidak bisa terrealisasi dengan target. Nah, kalau kita total semuanya di NTB ini dengan potensi yang ada, ya, dan potensi yang ada 2 triliun 17 miliar ini yang terrealisasi hanya 114 miliar. Karena Lazlas itu ngelapor. Ini yang dilaporkan, ya. Nah, banyak yang tidak dilaporkan oleh para petani kita, oleh para peternak kita, oleh para petani-petani yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Coba bayangkan, kemarin ketika kita mengadakan Monep, bahkan sekaligus meresmikan rumah tidak layak huni di Kota Dompo, menurut pendataan daripada Ketua Basnas Dompo, hasil jagung satu kali panen saja di Dompo itu lebih 2,5 triliun. Jagung saja satu kali panen itu 2,5 triliun. Seandainya kalau dizakatkan, misalnya kita ambil daripada mazhab Maliki misalnya, 2,5 daripada 2,5 triliun itu paling tidak kan 55 miliar untuk Basnas Bima Dompo saja, belum dari zakat-zakat lainnya. Ini dari jagung saja. Nah, bayangkan Sumbawa sebagai kota jagung itu, Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Kota Bima, Kota Dompo, kemudian Kabupaten Bima, berapa triliun hasil jagungnya setiap kali panen. Kalau kita wajibkan zakat jagung ini saja misalnya, itu yang kita pergunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat ini bisa. Belum ditambah dengan zakat padi ini yang ada di Lombok Barat, Lombok Tengah dan sebagainya, itu sangat banyak. Nah, oleh sebab itulah pemerintah belum memaksa, ya. Karena apa? Karena perda bahkan peraturan itu tidak diimbangi dengan adanya sanksi. Kalau misalnya pajak misalnya ada dikeluarkan, ada sanksinya. Tapi kalau pusaki tidak mengeluarkan zakat, tidak dipenjara. Tapi ininya itu belum ada sanksinya. Sehingga dengan demikian sebenarnya kalau kita bertanya, kalau begitu di mana letak kesalahannya sehingga potensi zakat yang 2 triliun sekian itu yang baru terrealisasi hanya 1,14%. 1,14% yang terrealisasi di Nusa Tenggara Barat ini. Kalau di pusat sampai 225 triliun itu potensinya, tetapi yang baru diterima hanya 22,5 triliun. Nah, ini bukan berarti masyarakat kita tidak mau berzakat atau tidak ada zakat. Sudah sadar zakat, sangat-sangat sadar. Cuma pengelolaannya itu masih bersifat pribadi lebih banyak. Masih lebih sifat pribadi. Karena apa? Karena memang kadang-kadang seperti tadi itu, dia langsung kepada keluarga. Beberapa lembaga kadang-kadang langsung kepada bawahannya.
Nah ini sebabnya, maka mudah-mudahan ke depan kalau dikelola secara bagus oleh pemerintah zakat ini, maka akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua ini adalah tentang bagaimana kalau kita laksanakan yang namanya jangan tunggu kaya dulu lalu bersedekah, lalu berimpak. Ya kalau zakat ya tunggu kaya dulu. Tapi kalau sedekah dan impak, ya anda usahlah tunggu kaya. Misalnya begini, kebutuhan kita 10.000, uang hanya 10.000 yang ada, 1.000 impakan 9.000 yang kita pergunakan. Jadi bukan berarti juga kita disuruh mengimpakkan 10.000 itu. Ya mana-mana sedikit lah. Kita hanya dapat uang misalnya mohon maaf kepada saudara-saudara kita yang itu tukang ojek, kadang-kadang hanya 10.000 dia dapat. 10.000 dalam sehari. Kebutuhannya kadang-kadang 15.000. Apakah tetap juga disunatkan ya untuk berimpak? Tetap sunat. Fal yumpik sa'atain min sa'ati wa man quddirat alaihi rizqi fal yumpik mimma atahullah. Orang yang kaya silakan berimpak sesuai dengan kayaannya. Sedangkan yang ya kesulitan harta, ya sesuaikan dengan kesulitannya. Karena apa? Dengan impak ini sesungguhnya kita ingin untuk ya mohon kepada Allah agar diberikan lebih banyak. Seringkali orang bijak mengibaratkan, bahkan saya juga sering menyampaikannya, ketika pompa air kita tidak bisa menaikkan air, kita pancing dengan apa? Bukan dengan api, bukan dengan tanah, bukan dengan batu, tapi kita pancing dengan air. Nanti satu ember kita berundang memancingnya, kita bisa menaikkan air 1 bak. Artinya 1.000 yang kita impakkan, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya 10.000. Maka oleh sebab itu kita harus, kalau kita pikir secara ilmiah, zakat yang hanya 2,5% ini ya, 2,5% kan, maka diberikan ongkos oleh Allah Subhanahu Wa Taala 97% jadi ongkosnya. Ketika yang 2,5% itu kita sampaikan kepada orang yang berhak untuk menerima dia, berarti kita nanti diberikan ongkos 97%. Kalau 2,5% ini lagi kita sampaikan 2 kali 2, maka akan berlipat lagi. Nah oleh sebab itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma tangkusul amwalu bisadaqah, tidak akan berkurang harta itu dengan sebab sedekah, walakin tazdadu katanya, tapi dia akan bertambah terus. Coba saya ya, ini mohon maaf, banyak sekali memang ya ibu-ibu yang kadang-kadang saya minus gaji saya, bahkan untuk dikasih minjem oleh bank saya terpaksa minjem suami orang saya suruh menandatangani, saya akui sebagai istri saya agar dikasih minjem lagi oleh bank. Terus gimana jalan keluarnya? Apakah kami ini tetap wajib zakat? Mungkin tidak wajib bunda, tapi coba impak sedikit saja. Berimpak ya, berimpak itu berapa? Tidak usah banyak-banyak. 1.000 misalnya bunda bisa, misalnya gajinya yang 3 juta, yang pulang hanya 50.000. 50.000 itu impakkan sejak 1.000 dengan niat ikhlas. Insya Allah dengan demikian besok bunda akan pulang mungkin 25% gajinya, lama-lama menjadi 50%, lama-lama menjadi 100%. Coba saja bunda dengan yakin, karena ini banyak sekali memang di zaman Rasulullah, bahkan zaman para ulama terdahulu melakukan hal itu, akhirnya dia tidak lagi dijerat utang. Nah sesuai dengan ini, salah satu daripada asnafus samaniyah itulah adalah al-ghorimin ya. Nah kalau memang ghorimin ini yang dilihat pertama kali, apa yang menyebabkan dia berhutang? Boleh jadi pertama kan konsumtif, karena pribadi dan keluarga, artinya untuk kebutuhan makan dan minum. Yang kedua bisa saja kalau yang berhutang itu lembaga panitia pembangunan misalnya, karena dia berhutang bahan bangunan atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan sampai utangnya itu adalah utang daripada berbuat maksiat. Oleh sebab itu Basnas ataupun Las tidak dibenarkan untuk memberikan sedekah ataupun impak terhadap orang yang berutang di bank konvensional.
gara-gara dia tidak bisa membayar utang misalnya bank konvensional, akan diambil rumahnya, diambil dan ininya miliknya yang sangat-sangat dia butuhkan. Maka tidak dibenarkan Basnas untuk memberikan zakat kepada orang yang berutang terlilit di bank konvensional tersebut, karena di situ ada unsur ribanya kata mereka. Nah ini syaratnya, sehingga orang yang berutang itu boleh menerima zakat, infak dan sedekah baik dari lembaga Basnas, LAS ataupun pribadi-pribadi yang mengeluarkan zakat. Nah kalau infak bagaimana? Kalau infak silahkan. Kalau infak kan tidak terikat, karena kalau infak ini kan tidak terikat oleh sah dan tidak sahnya, tapi pahala atau tidaknya. Tapi kalau zakat terikat oleh itu sah dan tidaknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi adalah berimpak dengan atau bersedekah ya dengan tanam-tanaman. Itu dulu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, Rasulullah, kapan datang hari kiamat itu? Berkali-kali sahabat ini menanyakan kapan datang hari kiamat itu. Kalau datang hari kiamat, apa yang kau persiapkan? Saya akan rajin sholat ya Rasulullah, saya akan rajin berinfak dan bersedekah, saya akan melakukan amal soleh. Ya bagus itu, bagus kata Rasulullah. Tapi kalau bisa, apabila kau punya kesempatan untuk menanam sebiji korma, tanam. Misalnya sekarang kau tanam, besok akan terjadi kiamat, sekarang tanam. Ini artinya apa? Yang bersedekah itu kan umum. Silahkan kita menanam sesuatu walaupun pada pekarangan orang, tapi orang yang mengerti. Ini nanti kalau tanam-tanaman ini, baik dia tanaman yang berbuah ataupun tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, misalnya ada tempat semut bersarang, ada tempat tidurnya burung-burung liar, ada tempat orang berteduh, itu semuanya akan menyebabkan kita yang menanam itu mendapatkan nilai amal jariah. Apalagi yang berbuah untuk menjadi makanan minuman kita. Nanam apa misalnya? Nanam kelapa muda, nanam korma seperti yang dibawa ini bawakan korma, nanam mangga dan lain sebagainya. Itu semua. Jadi dengan tidak berbuah pun makhluk lain bisa mendapatkan manfaat dari situ, kita dapat pahala besar. Nah kemudian zakat di lingkungan kita ya, misalnya seperti di lingkungan, boleh kita mengeluarkan zakat kepada keluarga-keluarga kita yang memang itu adalah dijadikan sebagai salah satu daripada hikmah. Kita harus menengok ke kanan pada waktu salam. Sesungguhnya itu mengajarkan kepada kita, lihat tetanggamu yang ada di sebelah kanan dapat makan enggak? Salam ke kiri, lihat tanggamu sebelah kiri dapat makan enggak? Dia sakit, dia sehat atau tidak? Sampai Rasul mengatakan, tidak dikatakan sempurna iman seseorang sementara dia bisa tidur nyenyak, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan dan kehausan. Maka ini adalah merupakan salah satu ajaran yang sangat luar biasa indahnya dalam Islam, yaitu berbagi, berimpak dan bersedekah itu. Maka seperti tadi, kalau belum kita wajib zakat, apa yang kita mampu berimpak silahkan walaupun sedikit jumlahnya. Pasti ada yang membutuhkannya, karena ulama mengatakan ma min lokatah illa lahu lakitun. Apapun yang kita buang pasti ada yang akan memungutnya. 1000 misalnya kita lepas di sebuah jalanan, pasti ada yang memungutnya. Padahal 1000 itu kalau dilihat kan apa sih artinya dengan ukuran harga sekarang. Nah itu. Tetapi kita tetap berniat adalah untuk berimpak dan bersedekah. Apapun yang bisa kita lakukan untuk berimpak dan bersedekah, silakan. Kalau tak punya tenaga misalnya untuk menyingkirkan sesuatu penghalang di jalan, tersenyum. Setiap kali bertemu dengan orang sama kita tersenyum. Karena sekarang ini tersenyum mahal sekali. Lebih-lebih bulan Ramadan ini. Mohon maaf kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf sekali, banyak keluarga-keluarga kita yang tidak mau tersenyum. Apalagi kalau dia menganggap orang ini bukan aliran saya ini katanya, bukan mazhab saya, dia tidak mau tersenyum. Nah ini kalau itu sebabnya, maka saat sekarang ini bersedekah dengan tersenyum sangat tinggi nilainya. Karena apa? Di saat orang-orang lain tidak mau tersenyum, kita mau tersenyum. Tapi jangan seperti orang gila gitu. Jangan seperti orang gila juga sia-sia. Sudah habis waktunya. Aduh. Ini mohon maaf, sebenarnya kita ingin berlama-lama ya. Tetapi karena ini kita dibatasi oleh waktu, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita mohon doa dari beliau ke rumah sholat. Silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina dzurriyyatin qurrata a'yunin mustafa maulana wa hadiyana sirril anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna salamata wa afiyah warzuqna tamama salamata wa afiyah warzuqna dawama salamata wa afiyah lana lil hadirin wal ghaibin min kulli bala'in adzabil akhirah wa la siyama salamatu wa afiyatu ikhwanuna alladzina qad asabahumullahu fi Palestin wa fi Gaza wa fi amakin ukhra. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ruku'ana sujudana tasbihana tahmidana takbirana tahlilana wa tammim taksirana. Allahumma la taj'al liqa'ana bi hadza saril mubarak akhiral liqa walakin ij'alna minal mulakina mahu aman ba'da amin sanatan ba'da sanatan liqa'an ba'da liqa hatta naltaqiyahu wa man miraran wa hatta nakuna min ibadikal muttaqin al-faizina bi dawlil jannatin na'im wa liqa'ika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikianlah kajian kita pada. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam kesempatan ini banyak kekeliruan dan kekurangan yang telah saya lakukan, baik dalam tutur kata yang tidak sopan di hadapan para tuan guru kita, di hadapan para sepuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, supaya bulan maaf ini kita memanfaatkan untuk saling memaafkan. Kita serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Kita sama-sama akhiri dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.